Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Hari yang baru yang Kau jadikan buat setiap kami. Hari yang penuh dengan anugerah, hari yang penuh dengan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar setiap kami Tuhan boleh mengalami dan mempunyai perjumpaan bersama dengan Engkau lewat setiap pujian penyembahan setiap pagi di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan setiap pagi kami boleh menikmatinya bersama dengan Engkau. Kalau sebentar juga kami mau mendengar, belajar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus ajari kami dan mampukan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus bekerja di hati setiap kami, memberikan roh pengertian pewahyuan untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Hari ini sepaket ya saudara-saudara, sepaket, puji Tuhan. Satu anugerah. Kita belajar dari perkataan, saudara. Gak tahu, saya tuh doa Tuhan mau ngomong apa ini ya. Tapi Tuhan ini terus membawa saya tentang perkataan. Amsal 16 ayat 24. Dikatakan perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Perkataan yang menyenangkan. Maaf. Sekali lagi dikatakan Amsal 16 ayat 26. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jadi perkataan yang menyenangkan itu sangat berdampak ya saudara-saudara. Berdampak bagi hati dan bahkan bagi tulang-tulang yang ada di dalam tubuh kita yang tidak kelihatan. Jadi sangat dahsyatnya perkataan yang menyenangkan itu bisa sangat mempunyai arti yang sangat banyak ya saudara-saudara. Di Matius 12 ayat 35 sampai 37 ini terjemahan biasa dulu. Matius 12 ayat 35 sampai 37. Matius 12 ayat 35, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Terjemahan yang tadi firman Allah yang hidup. Perkataan orang baik mengungkapkan isi hatinya yang baik. Jadi apa yang dikeluarkan dari mulut itu berasal dari hati. Alkitab ngomong begitu ya saudara. Jadi perkataan yang baik itu mengungkapkan apa yang jadi isi hati yang baik juga. Orang yang berhati jahat penuh dengan bisa. Dan perkataannya mengungkapkan kejahatan hatinya. Aku beritahukan kepada kalian bahwa pada hari penghakiman nanti kalian harus mempertanggungjawabkan setiap kata sia-sia yang kalian ucapkan. Kata-kata yang kalian ucapkan sekarang menentukan apakah kalian akan dibenarkan atau dihukum kelak. Jadi segala sesuatu yang kita katakan itu ada hitungannya
di hadapan Tuhan ya saudara-saudara. Oleh sebab itu kita harus memperhatikan perkataan kita. Apa yang keluar dari isi hati kita itu biasanya jeplak aja keluar ya saudara-saudara. Tapi Alkitab mengingatkan, ayo kita harus melakukan perkataan yang menyenangkan. Perkataan yang menyenangkan itu manis bagi hati dan apa tadi bilang? Manis bagi hati dan menyehatkan tulang, itu terjemahan lain ya saudara. Obat bagi tulang-tulang, menyehatkan bagi tulang-tulang. Itu sesuatu yang dahsyat kalau saya saudara. Membuat perkataan yang menyenangkan itu membuat orang yang kita ajak bicara juga senang. Belum apa-apa kalau perkataannya yang menyakitkan, orang udah jauh-jauh, jangan ketemu sama orang itu, nggak enak ngomongnya tuh, nyelekit gitu ya, menyakitkan, membuat perasaan tuh jadi berubah, damai sejahtera kita jadi tiba-tiba hilang. Nah itu orang yang begitu seringkali tidak disukai. Kita jangan begitu ya saudara-saudara. Saya pun nggak mau kalau ketemu orang yang, lebih baik jangan jauh-jauh, nanti berarti hati kita terpolusi ya saudara. Tapi kita belajar dan belajar. Ayo bareng-bareng. Saya juga belajar bagaimana perkataan saya juga perkataan yang menyenangkan buat orang lain. Sehingga ketika kita berbicara, ketika kita ngobrol itu jadi nyambungnya tuh enak gitu ya saudara. Bukan yang saling menyalahkan, saling yang mencurahkan isi hati yang kotor. Tapi kita menyatakan apa yang seperti yang Tuhan mau ya saudara. Kita belajar seperti itu. Karena segala sesuatu itu nanti akan diperhitungkan Tuhan. Roma 10 ayat 8. Roma 10 ayat 8. Digedein dong yang di sini, kecil banget tulisannya. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Kalau hati kita ini penuh firman, keluarnya juga akan firman Tuhan. Ya, kalau dari hati kita ini perkataan-perkataan yang baik, maka keluar dari mulut kita itu juga perkataan yang baik. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi firman yang kita sampaikan itu adalah firman iman. Seperti deklarasi, itu firman iman yang kita deklarasikan. Apa yang kita perkatakan, biar itu jadi dalam nama Tuhan Yesus. Firman iman itu kita perkatakan karena dengan hati yang percaya, saudara. Sehingga mulut kita ini berkata-kata. Apa yang kita mau terjadi, kita perkatakan dengan perkataan iman. Sehingga apa yang kita katakan, waktunya tiba, Tuhan yang akan menetapkan semuanya terjadi buat saudara dan saya. Terus kita belajar dari apa yang perlu untuk kita lakukan ya saudara-saudara. Sehingga perkataan-perkataan kita ini perkataan yang menyenangkan. Saya belajar dari Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Jadi lidah seorang murid supaya saudara dan saya ini memberi semangat yang baru lewat setiap perkataan kita. Kepada orang yang letih lesu, menjadi berkat, menjadi penyemangat. Orang yang membutuhkan ya saudara-saudara, sesuatu yang membangun kehidupan orang lain. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi kita butuh setiap pagi mempertajam pendengaran kita. Sehingga lewat hidup saudara dan saya, perkataan
perkataan-perkataan kita itu perkataan yang memberi semangat kepada orang yang letih lesu, bukan yang menjatuhkan. Misal ada orang yang cerita, aduh saya lagi susah. Iya sih, kamunya sih begini-begini, salah jalan sih. Gimana bikin orang jadi semangat ya saudara. Jadi membuat iya ya salah ya. Jadi bukannya tambah semangat untuk melakukan sesuatu yang baik di depan. Tetapi membuat orang jadi iya ya, meratapi diri lebih banyak. Tidak begitu ya saudara. Tapi kita sebagai orang-orang yang setiap pagi mempertajam pendengaran untuk mendengar apa yang Tuhan mau lewat kebenaran firman. Kita duduk sebagai seorang murid belajar dari guru yang baik untuk mendengar apa yang Tuhan mau ya saudara. Sehingga lewat hidup saudara dan saya, kita ini bisa memberikan support, memberikan dorongan, memberikan kata-kata iman untuk orang lain ya saudara. Sehingga lewat hidup saudara dan saya ini jadi saluran berkatnya Tuhan. Bukan menyalahkan, bukan menjadi orang tambah runtuh imannya, tetapi membangun bersama-sama dengan orang yang kita temui ya saudara-saudara. Oleh sebab itu kita butuh, ayo setiap pagi pertajam pendengaran kita. Yang kedua ya saudara, bukan saja cuma mempertajam pendengar, tapi kita butuh juga merenungkan firman Tuhan. Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8 dulu. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi bukan cuma baca, juga bukan memperkatakan dengan firman Tuhan, tapi merenungkan. Merenungkan itu membayangkan gitu ya saudara. Iya ya, firman Tuhan itu ajaib, firman Tuhan itu, saya kata ada firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Iya ya, orang yang benar-benar menaruh harap sama Tuhan. Alkitab yang bilang, janji firman yang bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Apakah saya sudah mengandalkan Tuhan? Apakah jalan-jalan saya hari ini sudah sungguh-sungguh mempercayakan hidup kepada Tuhan? Itu direnungkan ya saudara. Bukan cuman oh iya tahu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan cuma seperti itu, tapi Alkitab mengajarin renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya kita tuh ingat. Iya, ada firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika kita menghadapi sesuatu masalah, pergumulan, tetap percaya firman Tuhan itu akan timbul dari hati kita. Sehingga iman itu timbul untuk mempercayai firman. Karena kita belajar merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Saya percaya, saya pasti bisa, saya pasti berhasil. Karena ada Tuhan yang membuat saya berhasil. Saya pasti kuat, saya bisa mampu. Saya pasti bisa diberkati oleh Tuhan. Terus itu perkataan-perkataan iman itu secara otomatis Roh Kudus itu ngingetin ya saudara-saudara. Itu saya, pengalaman saya itu seperti itu. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati, juga jadi rem. Iya jangan kebablasan. Firman Tuhan ngomongnya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya kata itu ya. Iya. Saya kata orang-orang yang menyakit, urusan dia sama Tuhan lah. Pokoknya saya bagikan saja kebaikan. Karena Alkitab bilang jangan jemu-jemu berbuat baik. Itu ya saudara, supaya saudara dan saya ini tidak terjerat dengan hal-hal yang jahat. Tapi ketika firman itu direnungkan, firman Tuhan itu akan muncul ketika kita butuh. Kita menjadi warning, menjadi alarm dalam hidup saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya ini bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi bukan bertindak hati-hati karena menutup diri untuk kita ini membenarkan diri sendiri. Seperti tadi saya kata, jangan bergaul sama orang itu. Tapi justru sebetulnya ya saudara-saudara itu salah. Saya juga ngaku, justru orang-orang yang seperti itu
kalau kita mau terus mengadakan pendekatan, ya saudara-saudara, itu kayak amplas. Buat saya tuh kayak amplas, digosok akan semakin kinclong, ya saudara. Karena apa? Karena kita ini mau menerima didikan, menerima mungkin yang tidak sesuai, apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan orang yang kita ajak bicara. Tapi lewat semuanya saya belajar apa yang baik menurut firman. Kalau yang tidak baik ya udah buang aja, ya saudara-saudara, buang aja. Tapi justru lewat orang-orang seperti itu kita dididik sama Roh Kudus, diajarin sama Roh Kudus. Nanti firman Tuhan itu muncul di hati kita nih, menjadi pengajaran-pengajaran lewat kita bergaul, lewat kita ketemu dengan orang-orang yang mungkin tanda petik aneh-aneh, ya saudara-saudara. Tadi ngomong-ngomong sama Cina, ngadepin orang itu haleluya, banyak sekali karakter sifat orang ya, tapi itu belajar. Jangan kita udahlah nggak usah diurusin orang, betul nggak usah diurusin. Tapi mau tidak mau kan harus ketemu dengan orang-orang yang berbagai karakter. Jadi kita belajar. Saya suka bilang sama orang, kalau dia ngalami begini, aduh itu begini. Wis belajar memahami orang lain. Memang nggak gampang, memang butuh pengorbanan. Tapi itulah hidup kita ini diasah sama firman, ya saudara-saudara. Jangan pengen benar sendiri, tapi biar kebenaran firman itu yang membuat hidup saya ini semakin kinclong di hadapan Tuhan. Amin, ya saudara-saudara. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita akan terus next level, ya saudara-saudara. Kita akan terus mengalami perubahan demi perubahan di dalam hidup kita. Karena kita ini mau belajar, mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita ini mau belajar terus memperkatakan firman Tuhan. Lewat pergaulan, lewat hubungan kita dengan siapapun. Ada sesuatu pasti, ya saudara, yang kita bisa belajar. Sehingga kita ini terus dibentuk oleh firman Tuhan. Sehingga kita ini juga menjadi satu pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan orang lain, tapi diri kita dulu sendiri. Belajar, ya saudara-saudara, untuk mau dibentuk oleh firman Tuhan. Sehingga lewat perkataan kita, pergaulan kita ini pergaulan yang menyenangkan. Kalau yang tidak menyenangkan ya jangan ditiru, ya saudara, buang aja di sampah. Nggak usah diikutin. Tapi kalau iya itu orang tuh hebat sekali. Saya itu jadi termotivasi, kata ya. Jadi saya ini terbangun dengan perkataannya. Ayo kamu pasti bisa. Memang belum bisa, tapi itu perkataannya yang menguatkan saya. Iya, kalau saya belajar saya pasti bisa. Karena ada Roh Kudus yang menolong. Gitu ya saudara, contohnya seperti itu kalau saya ngalamin. Puji Tuhan. Amsal 7 ayat yang ke-1 dikatakan bahwa ingatlah perkataan-perkataanku anakku, dan jangan lupa akan apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi ingat firman Tuhan, apa yang sudah dikatakan di dalam firman Tuhan, karena kita mau mempertajam pendengaran kita setiap pagi. Seperti seorang murid duduk di bawah kaki gurunya untuk mendengar apa pengajaran-pengajaran yang Roh Kudus ajarkan setiap pagi. Sehingga perkataan-perkataan itu bukan cuma kita tahu, tapi kita mau terus mengingatnya. Mengingatnya untuk kita menjadi pedoman dalam hidup saudara dan saya. Firman Tuhan itu adalah pelita buat kaki kita dan terang buat jalan kita. Amin, ya saudara-saudara. Jadi itu firman harus kita mau mempertajam pendengaran. Mau merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, berjaga-jagalah Tuhan pada pintu bibirku. Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Sehingga kita ini ada remnya.
Roh Kudus yang mengatur, ya saudara. Jangan kita ini berbicara yang sembarangan, berbicara yang menyakitkan orang lain, berbicara mungkin kita tanpa sengaja kita, aduh iya, membuat orang lain jadi luka, ya saudara. Tapi biarlah kita minta Tuhan, jagalah pada bibirku, berjagalah pada pintu bibirku, awasilah mulutku ya Tuhan, supaya mulut kita ini tidak teledor dengan kata-kata yang tidak Tuhan suka, ya saudara. Karena kita ini punya Roh Kudus, Roh Kudus yang ngingetin, Roh Kudus yang ngajarin, Roh Kudus yang menolong saudara dan saya untuk kita ini dituntun di dalam roh kebenaran. Roh Kudus, roh kebenaran yang mengingatkan saudara dan saya, ayo belajar ya saudara. Memang bisa saja kepleset, bisa saja keceplosan. Aduh iya Tuhan maaf, salah ngomong ya saudara. Tapi itu menjadi pembelajaran saudara dan saya untuk kita bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Karena tanpa sadar kadang-kadang aduh iya salah. Membuat orang itu jadi putus pengharapan, membuat orang itu jadi aduh iya kenapa saya jadi nyalahin dia gitu ya saudara-saudara. Kadang-kadang bisa begitu. Jadi kita perlu Roh Kudus. Tuhan jagailah pada pintu bibirku. Awasilah Tuhan mulut bibirku ini. Supaya apa yang kita katakan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya saudara. Yakobus 3 ayat 9 sampai 12. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jangan sampai ya saudara-saudara. Dengan lidah setiap pagi kita memuji Tuhan. Tapi biarlah jangan kita melakukan apa yang tidak Tuhan suka. Mengutuk manusia yang menjadi ciptaan dari Tuhan juga. Ayat yang ke-10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. Jadi jangan mulut kita ini harus mengeluarkan berkat. Ya saudara, jangan kata-kata kutuk keluar dari mulut bibir kita. Ayat yang 11, adakah sumber yang memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Enggak mungkin kan ya saudara, ada air tawar dan keluar air pahit. Itu dari mana? Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Jadi dari mulut kita mengeluarkan berkat dan kutuk tidak boleh terjadi ya saudara-saudara. Saudara-saudaraku, apakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikianlah juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi selidiki hati kita ya saudara-saudara. Adakah kita sering mengeluarkan air yang pahit? Karena hati kita mungkin pahit, keluarnya pahit. Jadi beresin apa yang di dalam ya saudara-saudara. Minta Roh Kudus yang membersihkan setiap kepahitan-kepahitan kita. Yang membalut setiap luka-luka hati kita. Sehingga kita ini bisa dipakai oleh Tuhan. Mengeluarkan aliran air hidup. Karena mata air ini mata air kehidupan. Yaitu firman Tuhan. Biar saya berdoa, saya juga mau Tuhan mau. Ubahkan saya. Kalau seringkali saya juga tidak melakukan firman Tuhan ini. Ampuni saya Tuhan, ajari saya. Jagai hati saya untuk tetap benar di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang saya keluarkan juga itu aliran air hidup. Memancarkan kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati ini, jaga dengan segala kewaspadaan. Ya saudara, kewaspadaan itu jadi hati-hati super ya saudara. Supaya kita juga mengeluarkan aliran air hidup.
Perkataan yang menyenangkan itu, saya ambil 2 contoh saja. Perkataan kasih, Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi perkataan kita ini perkataan yang baik, perkataan yang membangun, perkataan yang membuat orang ini ketemu sama Tuhan. Perkataan ini yang menyembuhkan, bukan menjadi orang yang jadi sakit hati ya saudara-saudara. Seringkali ada orang yang ke taman, dia punya pergumulan, sakit, masih muda ya saudara-saudara. Aduh, kalau ngelihatnya ya sedih juga. Tapi ya biar dia ketemu Tuhan di taman. Saya cuma bagikan minyak apa yang saya bisa bagikan dan saya doakan. Saya terus memberi semangat kepada dia. Ayo tetap terus, kamu harus percaya. Firman Tuhan itu harus diperkatakan. Saya sudah disembuhkan. Jangan minta kesembuhan lagi kalau sudah doa. Saya sudah disembuhkan Tuhan. Itu doanya yang harus diubah. Oh gitu ya? Iya, supaya apa? Supaya kamu ini mendapatkan apa yang kamu doakan. Percaya, kamu sudah terima kesembuhan. Terima kasih Tuhan, saya sudah sembuh. Percaya, kuasa Tuhan, bilur Yesus menyembuhkan. Terus dibangkitkan imannya. Membuat orang itu tadinya ya mukanya ya kadang-kadang aduh sedih banget gitu ya saudara-saudara. Tapi ketika pulang dia mendapatkan sesuatu, aliran air hidup membuat dia itu disegarkan ya saudara-saudara. Nah itu bagian saudara dan saya. Buat kita ini jadi saluran berkat, ayo dibangun. Orang yang tadi mungkin sudah letih lesu, semangatnya patah. Aduh Tuhan ini gimana, mungkin penyakitnya sudah lama, sudah begini, berobat ke sana, berobat ke sini. Tapi biarlah kita terus memberikan pengharapan. Karena kita ini punya firman. Ayo tetap percaya ada Tuhan Yesus yang menjadi pengharapanmu. Pengharapan yang pasti, bukan pengharapan yang kosong. Itu apa ya, jadi seperti support buat dia. Dibangun imannya untuk tetap kuat di dalam pengharapannya. Tetap kuat di dalam kekuatan kuasa firman-Nya. Sehingga dia pulang itu bukan yang seperti dia tadi datang mungkin banyak pergumulan, banyak masalah. Tapi biar lewat hidup saudara dan saya, kita ini jadi saluran berkatnya Tuhan. Kita bisa membangun orang lain dengan apa yang bisa kita kerjakan. Lewat doa, lewat bicara kita, perkataan kita itu perkataan yang penuh wibawa ilahi. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu yuk kita belajar memperkatakan perkataan-perkataan kasih. Sehingga lewat kasih kita kepada orang lain, dia juga memperoleh kasih karunia dari Tuhan. Yang kedua, perkataan kebenaran. 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang menyampaikan firman Allah. Seperti tadi yang saya katakan, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Itu ya saudara-saudara. Jika ada orang yang berbicara, ketika saya dan saudara berbicara, baiklah kita berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Bukan cuma ketika di mimbar, tapi lewat pergaulan kita, lewat percakapan kita, itu kita ini menjadi salurannya mulut Tuhan ya saudara. Karena apa? Karena hati kita ini juga penuh dengan firman yang disampaikan juga firman Tuhan. Firman yang hidup ya saudara.
jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, bukan dengan kekuatan kita. Kita perlu berdoa, Tuhan, ini doanya apa ya Tuhan? Mau ngomongnya apa ya Tuhan? Jadi bukan seperti kebiasaan, kalau doanya begini, bukan. Ya itu agamawi, tapi kita belajar, kita berdoa, kita punya Roh Kudus. Roh Kudus yang menolong. Ngomongnya apa nih Tuhan? Doanya apa? Apa yang harus disampaikan? Itu kita perlu berkontak dengan Roh Kudus, sehingga bukan dengan kekuatan kita, tetapi kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi bukan karena kita, saya ini jadi saluran berkatnya saja. Jadikan saluran berkat yang bersih Tuhan, supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan itu boleh disampaikan. Karena saluran ini bersih. Jangan saluran kita ini jadi macet ya saudara-saudara, sehingga tidak menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biar ini perenungan kita, perkataan yang menyenangkan itu belajar, karena waktu ya saudara cuma 2, perkataan kasih dan perkataan kebenaran. Biar ini membangun orang-orang yang kita temui lewat perkataan kita yang menyenangkan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih dengan segala kekurangan kami Tuhan, menyampaikan apa yang Engkau mau. Biar Roh Kudus ajari kami Tuhan. Roh Kudus yang memberikan penerangan lebih lagi untuk setiap kami mengerti lewat perkataan yang menyenangkan itu Tuhan. Perkataan yang membuat kesembuhan, perkataan yang membuat manis untuk orang-orang yang mendengarnya. Tuhan Roh Kudus, tolong kami. Kalau kami kemarin-kemarin sudah melakukan perkara-perkara yang salah, ampuni Tuhan. Ampuni akan setiap perkataan kami yang mungkin sudah menyakiti hati-Mu, yang sudah mendukakan Roh Kudus, yang sudah keluar daripada kehendak-Mu. Ampuni kami. Biar hidup kami pagi hari ini diperdamaikan oleh darah Yesus. Dan darah Yesus yang sudah membayar di atas kayu salib itu membuat hidup setiap kami Tuhan boleh dibenarkan oleh Engkau ya Bapa. Tuhan, biar meteraikan kebenaran firman-Mu. Meteraikan Tuhan dan berikan kami kemampuan untuk kami terus belajar dan belajar Tuhan. Untuk perkataan-perkataan yang menyenangkan. Sehingga itu akan menjadi berkat untuk banyak orang. Dan nama-Mu yang dipermuliakan. Jagai hidup kami Tuhan. Jagai pikiran kami, hati kami Tuhan. Sehingga dengan pikiran-pikiran Kristus Yesus, dengan hati yang penuh dengan kebenaran firman, mulut ini boleh dipakai oleh Tuhan menyampaikan apa yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami juga tetap berdoa di dalam nama Yesus untuk kekuatan tubuh kami Tuhan. Kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kami butuh kekuatan baru yang daripada-Mu. Biar kekuatan kesehatan yang dari surga turun atas hidup setiap kami. Sehingga kami ini boleh melakukan bagian kami seperti yang Engkau tetapkan sepanjang hari ini. Karena ada minyak dan anggur yang tidak dapat dirusakkan dalam hidup kami. Ada perlindungan yang daripada Tuhan menjagai akan setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami terima kekuatan baru lewat imun tubuh yang Engkau berikan buat setiap kami. Sehingga dengan kekuatan dan keperkasaan yang daripada-Mu, kami boleh melakukan segala perkara bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa di dalam nama Yesus untuk keadaan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya segala yang baik sedang terjadi untuk bangsa kami. Setiap firman sedang digenapi atas bangsa kami. Dan biar Engkau yang berotoritas penuh
atas bangsa kami. Engkau yang berdaulat atas bangsa kami. Lewat pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Engkau sendiri yang memberi pengaturan, memberikan hikmat, memberikan kebijakan, memberikan akal budi untuk boleh memimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan. Sehingga kesejahteraan atas bangsa kami terjadi atas seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan kekuatan kesehatan untuk Bapak Presiden juga. Tuhan yang memegang kendali sehingga dengan kekuatan daripada Tuhan terus boleh memimpin bangsa dan negara kami ini sampai pada tahun depan Tuhan. Engkau yang memberikan pengganti yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk Bapak Presiden yang baru. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan menyerahkan keadaan bangsa dan negara kami hanya ke dalam perlindungan yang daripada Tuhan sendiri. Kami juga tetap berdoa untuk memimpin kami, hamba-Mu Ibu Nani dimanapun hamba-Mu berada, tutup bungkus senantiasa bersama dengan keluarga, darah Yesus melingkupinya dan darah Yesus menjaga keluar masuknya Tuhan. Sehingga hamba-Mu dan berserta keluarga boleh menikmati hari-harinya bersama dengan Engkau. Dan lewat kehidupannya hamba-Mu boleh tetap terus menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk diberitakan ke banyak tempat seperti yang Engkau sudah tetapkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya. Mari saudara, kita butuh juga pengurapan yang baru. Kita minta kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara dan saya. Kita ambil minyak urapan. Dalam nama Yesus, kami sungguh menyerahkan minyak urapan ini ke dalam tangan-Mu. Biar roh Tuhan berkuasa atas hidup kami dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mata kami, telinga kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami persembahkan semuanya kepadamu. Biar Engkau jagai juga mulut bibir kami Tuhan. Jagai Tuhan, awasi mulutku Tuhan, dan berjagalah pada pintu bibirku ya Bapa, sehingga lewat perkataan-perkataan kami adalah perkataan-perkataan kehidupan, perkataan yang berasal daripadamu. Karena hati ini Tuhan, hati yang penuh dengan firman, hati yang penuh dengan aliran-aliran air hidup. Ada mata air dalam hidup setiap kami Tuhan, sehingga lewat hidup kami Tuhan boleh memancarkan kehidupan untuk banyak orang. Dalam nama Yesus, setiap kelemahan kami, setiap pemberontakan kami, ketidaktaatan kami di dalam nama Yesus, biar Engkau angkat semua dari hati kami, dari pikiran kami, dan dari jiwa kami Tuhan, dari tubuh kami di dalam nama Yesus. Gantikan dengan ketaatan yang daripadamu. Di dalam nama Yesus, tangan kami juga kami serahkan semua kepadamu. Biar lewat tangan kami apapun yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Dan lewat tangan kami boleh menjadi saluran berkat-Mu. Di dalam nama Yesus, sepasang kaki kami juga kami serahkan semuanya kepadamu. Biar Engkau jagai setiap langkah kehidupan kami dengan firman-Mu. Sehingga langkah kami adalah langkah kemenangan. Langkah yang menuju kepada apa yang menjadi kehendak-Mu, bukan keluar daripada segala yang bukan daripadamu. Di dalam nama Yesus kami sudah pengurapan, biar pengurapan itu Tuhan yang daripada Tuhan menjaga akan hidup kami dari pagi sampai malam nanti. Kuasa Tuhan berdaulat atas hidup setiap kami, dan kami percaya kami akan pulang membawa setiap berkat yang Engkau sudah sediakan. Di dalam nama Yesus, berkat daripada Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menjadi bagian hidup setiap kami semuanya sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, meteraikan semua di dalam nama Yesus, dan kami terima semuanya. Urapan yang baru turun atas setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.